Ya, sekarang tiba-tiba dulu mikirnya apa efek skincare ya? Oke, Dulu kan karena suka perawatan ya. coba-coba Oke, iya iya. efek skincare atau misalnya efek apa yang saya pakai gitu Iya kan. iya iya iya. Terus akhirnya dibawa ke dokter kulit. Nah, Oke. dokter kulit yang menangani. Iya. Terus juga rambutnya rontok parah, sariawan juga. Oke. Sariawan Itu dalam waktu bersamaan ya? dalam waktu bersamaan. Misalnya nih Mbak Puput lagi sepedaan misalnya atau olahraga. Panas nih. Itu bersamaan. Ini keluar. Biasanya muncul terus ntar habis itu malamnya tiba-tiba kok sariawan ya. Sariawan. Padahal kayak minumnya benar, makannya benar gitu. Terus rambut rontok tuh intensitasnya sebanyak apa sih? Misalnya kok kalau orang cewek misalnya disisir kan biasa ya. Itu terasa kalau bangun tidur. Bangun tidur di bantal itu biasanya kok rontok. Rontoknya tuh bisa sampai digenggam sih sebenarnya. Kalau ya dalam kondisi yang parah banget ya benar-benar sampai botak sampai. Ini gejala awal ya tadi. Gejala awal. Terus akhirnya melakukan perawatan ke dokter kulit. Habis itu berapa lama itu, Mbak? Setelah dari sana dikasih terapi sesuai yang beliau ini kan herpes mungkin dikiranya. Terus juga ada namanya BSET. Ternyata BSET itu salah satu autoimun juga. Cuma beliau tidak menyampaikan pada saya kalau itu autoimun. Gitu. Itu dokter kulitnya ya? Dokter kulit. Berarti udah tahu ya. Ada mungkin ya diagnosanya mengarah ke sana gitu ya. Terus juga karena sendi-sendi tulang-tulang yang sangat sakit itu baru bisa dirujuk ke dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam baru diperiksa anates namanya DNA tes. Buat penegakan lupusnya. Di sana positif lupus. Tapi sebelum tes lab itu karena dokternya ngelihat gejala yang saya rasakan, beliau menyampaikan dari 13 gejala pasien lupus, jika 5 saja dulu beliau membantah seperti itu. Berarti kamu juga sudah termasuk lupus. 13 ya? 12 apa 11 ya? Kira-kira 14. 14 ya? 14, 5 itu udah tegak. Bisa dicurigai ya? Curigai dulu ya. Curigai dulu atau langsung penegakan? Biasanya 4 gitu terus kalau gejala 4 udah muncul nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan lab untuk memastikan. Ya. Oke. Berarti yang tadi bilang nyeri ya? Itu nyeri hebat atau karena cacat atau gimana? Nyeri hebat. Di bagian mana? Tulang sendi-sendi lutut gitu-gitu ya? Sampai kondisi yang lumpuh. 2 tahun ya? Iya, saya. Itu dari awal pertama itu langsung gitu? Terus berproses, terus dengan minum obat, terapi obat-obatan, konsumsi steroid, terus naik turun ya dosisnya. Naik turun dosisnya, ternyata salah satu efek samping obat steroid itu bikin tulang bisa osteoporosis, keropos. Jadi 2017 akhir saya operasi tulang, tulangnya patah. Jadi kita itu ada kepadatan tulang. Usia saya 24 tahun, ternyata tulang saya usianya 40 tahun. Iya, kepadatannya gitu ya. Itu berarti mohon maaf 2014 yang diagnosanya lupus itu tahun berapa? 2014, pertengahan 2014. Berarti langsung ketahuan ya? Langsung ketahuan. Waktu itu langsung tahu nggak penyakit lupus apa, terus dijelasin nggak tahu sama sekali. Dan teman-teman mungkin ada gejala seperti itu, mungkin hindari aja dulu googling. Karena yang pertama saya lakukan waktu itu googling. Malah panik ya? Panik karena gambar-gambarnya serem banget. Ya. Terus kata-katanya juga lupus tidak bisa disembuhkan, lupus seumur hidup akan minum obat. Jadi headline yang muncul itu yang membuat bikin pasien drop takut ya. Betul. Padahal konon obat adalah pikiran positif gitu ya. Tadi ini Mbak Puput, terima kasih Mbak ya, flashback ya. Akhirnya sudah melalui sekarang 6 tahun ya. 6 tahun. Tadi efek dari steroid itu membuat dan sampai sekarang pun belum pulih gitu jalannya, jadi masih kakinya yang sebelah jadi seperti lebih pendek ya. Mungkin ya seperti itu. Oke, kita bergeser ke Mbak Dinda. Ini Mbak Dinda, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini maskernya bagus. Bikin sendiri apa? Dibikinin ibu. Waduh, mantap sekali. Open order nggak? Mbak Dinda, ini usianya berapa Mbak? Sekarang? Usianya
19 tahun. 19 tahun ya. Berarti lahir 9 berapa sih? 2001. Aduh, 2001 ya. Belum sarapan, sorry ya. Penontonnya galak. Iya. Kuliahnya dulu nggak pernah. Iya. Ada pelajaran logika tapi nggak pernah masuk juga. 19 tahun. Oke, Mbak Dinda. Tinggalnya di mana? Di Tempel. Jogja ya? Iya, masih Mbak Puput juga Jogja? Saya aslinya Bengkulu. Oh, Bengkulu. Merantau ke sini kuliah. Merantau ke sini ya? Oke ya. Tempel. Tempel itu bagian utara Jogja ya, ke arah Muntilan sana ya. Oke, Mbak Dinda waktu divonis itu nggak apa-apa ya Mbak ya, kita flashback lagi ya Mbak, untuk ini literasi ke teman-teman juga. Tahun berapa, terus apakah yang dialami sama gitu? Dinda udah menderita lupus sejak 2017 pas awal masuk SMA. Oke. Iya, udah 3 tahun ini. Gejalanya gimana waktu itu? Awal-awal? Ya waktu itu seperti yang dikatakan Mbak Yan sebelumnya, butterfly first, tapi lupus Dinda lupus Dinda menyerang kulit dan terutama bagian wajah. Jadi merubah penampilan fisik iya, ya. penampilan. Gitu. Nah itu awalnya yang dirasakan itu apa sih? Apa sama dengan Mbak Puput tadi? Enggak, ya cuma ini yang dirasakan gatal. Di muka ini ya? Gatal banget. Gatal banget. Sebelumnya pas SMP itu ingat nggak, pernah gitu nggak, atau pas SD gitu? Enggak, SMP sama SD tuh Dinda sehat-sehat terus nggak pernah dan sakit ya? Alhamdulillah nggak pernah sakit-sakitan. Oke. Itu masuk SMA muncul gitu ya, butterfly itu ya? Itu ini jelas banget ya? Jelas. Waktu itu. Terus yang lain sendi-sendinya kayak itu enggak? Dinda juga pernah ngerasain yang paling parah itu sulit berjalan. Oke. Selama mingguan, tapi kalau teman-teman Odapus itu bisa sampai tahunan gitu. Oh, Dinda hanya sampai mingguan ya? Iya. Kalau Mbak Puput tadi kan sampai 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Oke. Habis itu waktu itu diperiksain kemana? Terus proses diagnosanya seperti apa? Ingat nggak? Oh, waktu itu Dinda nyoba periksa ke puskesmas dulu. Habis itu dari puskesmas seperti sudah mencurigakan, langsung dirujuk ke RS daerah. Setelah itu dari RS daerah itu ada fasilitas yang kurang lengkap, jadi langsung dirujuk ke Sarjito. Nah di Sarjito Dinda belum masuk ke poli anak, langsung masuknya ke poli kulit karena yang bermasalah adalah kulit. Sama ya dengan Mbak U tadi, dari saya pasti di kulit dulu ya. Dan karena Dinda umurnya masih terlalu anak-anak, sama dokter di poli kulit langsung dimasukkan ke poli anak. Oh gitu. Alergi imunologi ya, alergi imunologi anak. Berarti habis itu langsung di lab ya? Iya. Terus divonisnya setelah itu selang lama atau tidak? Langsung ini ternyata gini gitu. Oh itu waktu di poli kulit, udah didiagnosa itu kulit wajah Dinda diambil sedikit sama bagian sini. Jadi untuk memastikan itu benar-benar lupus atau bukan, karena dokter sudah sangat mencurigai. Dan ternyata memang benar-benar Dinda sudah terdiagnosa lupus. Ya. Berarti awal masuk SMA ya? Iya. Oke. Nah, Tribuners silahkan, mungkin ada yang tanya-tanya sampai di segmen pertama ini ya. Tadi sudah ada 2 pengalaman ya, orang dengan lupus. Ya barangkali ini sekali lagi upaya literasi kita ya, sudah berada di studio Jogja untuk berbagi informasi. Kemudian ketika misalnya kan ada nih teman-teman yang ketika dia sudah diagnosa kadang emosinya naik turun nih. Nah mungkin bisa bergabung dengan teman-teman atau komunitas lain yang saling support. Mbak, ini di Sahabat Cempluk sendiri ini anggotanya sudah berapa Mbak? Ini Odapus semua atau seperti apa sih? Seperti tadi di awal saya sampaikan, kita di awalnya memang hanya untuk pasien lupus gitu ya.
Tapi dalam perkembangannya autoimun anak yang lain juga mulai bergabung. Di antaranya ada GIA itu saya lupa panjangannya apa ya. Tapi itu problemnya adalah rematik pada anak-anak. Nyeri tulang ya? Nyeri tulang. Okay. Jadi terus ada juga sekarang ada beberapa yang lain tuh selain GIA kemarin purpura atau apa gitu. Saya lupa lagi dulu. Tapi mulai ada beberapa yang pasien autoimun yang lain. Karena autoimun kan jenisnya banyak. Yeah. Sorry saya lupa pertanyaannya. Anggotanya ada berapa? Jadi kalau secara jumlah kita paling sekitar 150-an ya, 150-an teman-teman lupus itu sekarang yang tergabung. Jadi kalau Mas Yuda sempat bilang, oh semua selalu masuknya dari kulit, sebenarnya enggak juga. Lupus itu kan sering dibilang great imitator, penyakit 1000 wajah. Jadi tidak selalu masuknya jadi kulit. Ini kebetulan aja mereka bermasalahnya di awalnya kulit. Ya, jadi lupus itu kan ada 3. Yang pertama diskoid, dia menyerang kulit biasanya. Kemudian yang kedua SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Ini menyerangnya sistem tubuh, jadi seluruh organ bisa terkena. Pasien lupus itu bisa terkena multi organ. Jadi organ itu artinya apa? Bisa jantung, paru, darah merah. Darah pun nanti dibagi lagi, ada darah merah, darah putih, ada keping darah, itu bisa semuanya. Bisa ginjal, bisa borok. Jadi ada yang bisa borongan sekaligus, ada yang kena 1-2 item aja. Tapi hampir semua rata-rata mengalami yang namanya tadi lebih sensitif pada kulit, kemudian rematik, itu adalah hampir semua merasakan. Ya itu yang SLE. Lalu yang ketiga itu adalah drug induced, jadi penyebabnya adalah obat. Misalnya kita mengkonsumsi obat-obat tertentu dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia bisa menimbulkan reaksi autoimun. Tetapi nanti kalau obatnya berhenti, kondisi autoimun itu akan hilang. Di literatur yang lain ada juga yang menambahkan, kalau lupus.org itu menyebutkan ada satu lagi namanya neonatal. Itu kondisi bayi yang terlahir dari ibu dengan lupus. Lalu dia mengalami kondisi autoimun pasca kelahiran gitu.